pengaruh lingkungan sosial. Nah, kreativitas setiap individu tidak hanya digambarkan sebagai faktor dari dalam diri individu, melainkan konsekuensi dari pengaruh budaya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu itu tidak hanya berasal dari dalam individu tersebut atau dalam diri, tetapi bagaimana kontribusi lingkungan sosial itu memberikan peranan berarti terhadap perkembangan kreativitas individu tersebut. Misalnya saja bisa dilihat dari lingkungan pengaruh budaya, di mana individu yang cenderung terlibat dalam situasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif dapat memberikan stimulus terhadap perkembangan kreativitasnya itu cenderung jauh lebih baik dibandingkan individu yang tidak terlibat langsung dalam lingkungan sosialnya. Karena lingkungan sosial sendiri memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan kreativitas bagi setiap individu tersebut. Kemudian masih tema bagian A, guru dan manajer biasanya menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kreativitas bagi setiap individu. Nah, kita lihat dalam konteks pendidikan itu sendiri, katakanlah di sekolah, itu pengaruh guru itu dapat menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kreativitas ataupun meningkatkan kreativitas bagi siswanya. Misalnya ketika pembelajaran yang didesain oleh guru ataupun manajer yang membuat proyek yang memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengeksplorasi ataupun melakukan hal-hal yang baru, itu sangat mendukung terhadap perkembangan kreativitas dari individu tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa guru dan manajer yang notabene-nya itu menjadi semacam pemimpin lah, bisa memberikan kondisi lingkungan ataupun menciptakan situasi dan kondisi yang meningkatkan kreativitas. Kemudian masih berkaitan dengan materi yang tadi, lingkungan merupakan tempat individu berinteraksi dapat mendukung berkembangnya kreativitas. Ini kami mencantumkan penelitian dari Situati dan Widana yang menunjukkan bahwa lingkungan merupakan tempat individu berinteraksi. Itu mendorong berkembangnya kreativitas. Nah, seperti yang telah saya tadi jelaskan bahwa memang tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap bagaimana individu itu tumbuh kembangnya, bagaimana individu itu berinteraksi dalam lingkungan sosialnya, itu sangat berperan. Nah, kemudian bagian B ada pertimbangan sosial, di mana perspektif sosial mengenai kreativitas menunjukkan bahwa penilaian interpersonal memiliki keterkaitan erat dengan pekerjaan kreatif. Jadi, ketika kita berada dalam lingkungan sosial, orang-orang itu bagaimana hubungan kita dengan orang lain, atau bisa dikatakan dengan keterampilan interpersonal kita, tentu orang-orang cenderung memberikan penilaian atau bisa dikatakan penilaian interpersonal. Nah, ini tentu juga memberikan pandangan kita bahwa kita cenderung memilih pekerjaan-pekerjaan yang lebih kreatif. Misalnya ketika orang memberikan labeling ataupun labeling kepada kita bahwa saya orangnya kreatif gitu. Jadi kalau kita memilih pekerjaan juga, misalnya berada dalam situasi katakanlah kita bekerja ataupun berinteraksi dengan teman-teman kita itu cenderung memilih pekerjaan yang kreatif juga. Jadi itu tidak terlepas dari bagaimana penilaian individu terhadap diri kita. Dan juga kami mengutip dari Csikszentmihalyi memberikan pandangan bahwa kreativitas merupakan sesuatu yang berawal dari dalam diri individu. Jadi bukan hanya lingkungan sosial, tapi bagaimana perpaduan antara dari diri kita masing-masing yang bisa dikatakanlah bakat atau bersifat nativistik, itu kemudian dipadukan dengan bagaimana lingkungan sosial, sehingga dapat meningkatkan kreativitas bagi setiap individu sendiri. Kemudian bagian C, perhatian dengan perspektif sosial dan atribusi.
Dalam perspektif sosial cenderung menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa penilaian itu bias dan kadang-kadang hanya salah. Nah, ketika individu dikatakan kreatif, kan orang-orang cenderung memberikan perspektif sosial. Ya, bisa dikatakan itu tidak terlepas daripada atribusi. Atribusi itu artinya ciri-ciri khas yang melekat pada diri individu tersebut. Sehingga ini terkadang adanya bias karena perspektif sosial kan berasal dari beberapa orang, bukan hanya satu orang. Jadi tentu yang menilai diri kita itu banyak dan menimbulkan penilaian yang berbeda-beda. Ada yang mungkin mengatakan bahwa kita kreatif, ada yang mengatakan bahwa kita kurang kreatif, sehingga itulah yang dikatakan bahwa cenderung terjadinya bias dalam bagaimana menilai individu itu kreatif ataupun tidaknya. Nah, ini selain itu kreativitas seringkali berasal dari motivasi yang bersifat intrinsik. Mungkin ini tadi masih memiliki keterkaitan dengan slide sebelumnya bahwa kreativitas itu berasal memang dari motivasi yang bersifat intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri kita. Tetapi saya katakan lagi bahwa ketika tidak adanya pengaruh lingkungan sosial ataupun stimulus yang dapat membangkitkan perkembangan kreativitas kita itu, maka tampaknya terasa sulit, ya, bukan tampaknya tapi memang sulit untuk dikembangkan ketika tidak adanya stimulus dari lingkungan sosial kita. Kemudian bagian D, bias dalam penilaian sosial. Penilaian sosial cenderung menimbulkan bias dan sulit untuk diprediksi. Ya, memang seperti yang tadi saya katakan bahwa penilaian sosial cenderung menimbulkan bias dan sulit untuk diprediksi. Karena penilaian sosial kan bukan hanya satu individu saja yang menilai, tetapi dari banyak banyak mata ataupun banyak pemikiran yang memberikan penilaian terhadap kita, apakah kita disebut kreatif ataupun tidak, sehingga itu cenderung menimbulkan bias tersendiri. Salah satu jenis bias dihasilkan dari kenyataan bahwa pembuat konten dan mereka yang melakukan penilaian, misalnya penonton, selalu memberikan perspektif yang berbeda. Nah, ini kita bisa melihat dalam suatu, katakanlah, pentas seni ataupun ada suatu kontes yang tentu melibatkan beberapa penonton, ya, bukan beberapa tapi ada ribuan pasang mata yang menyaksikan pentas tersebut. Nah, kalau kita lihat, tentu penonton itu memiliki persepsi yang berbeda ataupun perspektif yang berbeda-beda terhadap penampilan dari ataupun performa daripada kontestan tersebut. Nah, ada yang menganggap bahwa si kontestan ini cenderung kreatif ataupun si kontestan ini hanya biasa saja. Nah, inilah yang cenderung menghasilkan bias tergantung dari siapa yang menilai, ya, tergantung dari kacamata penonton tersebut menilai kontestan tersebut. Kemudian bagian E, kolaborasi dan juga kreativitas. Pengaruh sosial terhadap kreativitas dapat dilihat dari berbagai contoh kolaborasi. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan, pembelajaran yang didesain oleh guru itu bukan hanya metode ceramah lagi, bukan hanya metode student center lagi, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu berbasis kolaborasi, berbasis project atau project based learning. Nah, ini tentu memberikan nuansa untuk bagaimana meningkatkan kreativitas individu tersebut atau kreativitas dari siswa tersebut, karena dia diberikan ruang untuk menciptakan suatu hal dengan cara saling berkomunikasi dengan teman-temannya, saling berkolaborasi untuk saling bertukar ide dan pikiran. Nah, ini tentu sangat bermanfaat bagi siswa ataupun individu untuk dapat meningkatkan kreativitasnya. Sehingga rata-rata pembelajaran sekarang itu pasti ada pembelajaran yang berbasis project based learning sendiri. Nah, kami juga mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Aisyah 2019 menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis project dengan adanya kolaborasi, mahasiswa dapat meningkatkan kreativitas. Nah, ini tentu sudah saya tadi jelaskan bahwa memang ketika pembelajaran itu didesain dalam proses pembelajaran berbasis project, karena di dalamnya tentu ada beberapa individu
Ya, tentu individu tersebut ada yang idenya A, ada idenya B, ada idenya C. Nah, itu saling bertukar pikiran sehingga kita bisa saling belajar. Kita bisa menemukan ide-ide baru. Kira-kira idenya teman kita apa ya, si A. Idenya teman kita ada si B apa ya. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran. Dan itu tentu sangat menstimulasi kreativitas kita. Kemudian, oh ya, tampaknya saya kembalikan kepada moderator. Ini yang menjelaskan oleh rekan saya, Teh Ananda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Oktaviani akan menjelaskan materi lanjutan, yaitu masih tentang organisasi, kreativitas inovasi dalam berorganisasi. Yang akan saya jelaskan ada 4 poin, yaitu persaingan dan kreativitas, interaksi manusia dan lingkungan, perspektif organisasi, kemudian pemimpin dan kepemimpinan. Lanjut. Ya, dilanjut. Persaingan dan kreativitas. Tidak semua orang memilih bekerja sama, sebagian orang memilih untuk bekerja sendiri dan sebagian bekerja independen, namun dibersamai dengan persaingan. Terkadang persaingan distimulasi dengan kreativitas. Jadi dalam persaingan dan kreativitas ini, dalam misalnya bekerja itu sebagian orang itu lebih memilih untuk kerja sendiri, tapi ada juga yang dia itu sendiri tapi ada persaingan di dalamnya. Contohnya adalah ketika John Lennon dan juga Paul McCartney itu mereka tergabung dalam satu grup yaitu The Beatles, tapi mereka itu punya pekerjaan sendiri-sendiri dan juga bersaing antara Paul dan juga John ini saling bersaing untuk membuat suatu lagu yang bagus yang akan ditunjukkan kepada grup band mereka dan juga untuk para fans mereka, The Beatles Mania. Nah, itu contohnya. Nah, dalam persaingan tersebut, kadang ada distimulasi dengan kreativitas. Kenapa persaingan ada distimulasi dengan kreativitas? Karena dalam bersaing itu kita itu berusaha untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang yang kita saingi gitu. Makanya perlu kreativitas di dalamnya. Lanjut. Nah, dalam kreativitas ini ada interaksi manusia dan lingkungan. Jadi lingkungan ini menentukan kreativitas seseorang. Perbedaan lingkungan itu akan menghasilkan kreativitas yang berbeda. Nah, kreativitas yang berbeda ini akan memberikan pengaruh yang berbeda untuk orang-orang menciptakan atau membuat suatu inovasi yang baru gitu. Dan inovasi dari hasil inovasi maupun kreativitas yang dibuat oleh orang-orang ini akan memberikan dampak yang berbeda untuk lingkungannya. Nah, dalam kreativitas atau kreativitas interaksi manusia dan lingkungan, tak jarang pasti ada ketegangan atau konflik. Kenapa? Karena kan setiap orang tuh pasti beda pendapat ya, di setiap kepala orang itu pasti beda ide dan beda pendapat, pasti ada aja konflik-konflik atau ketidaksetujuan yang terjadi. Nah, konflik ini bisa menstimulasi orang untuk kreatif. Kenapa konflik bisa menjadikan orang untuk kreatif? Karena dengan adanya konflik, orang itu berpikir bagaimana saya itu bisa menemukan solusi akan suatu permasalahan. Nah, untuk menemukan suatu solusi akan permasalahan itu, kita itu butuh jiwa yang kreatif. Nah, akan tetapi untuk sebagian orang, konflik itu bisa menghambat kreativitas. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang rata-rata yang punya welas asih yang sangat tinggi gitu, yang hatinya itu sangat sensitif, sangat lembut. Nah, itu kadang ketegangan atau konflik itu bisa mempengaruhi mereka, bisa jadi ujian bagi mereka untuk menciptakan suatu kreativitas. Nah, dalam kreativitas ini ada suatu persepsi atau pandangan setiap manusia. Nah, pandangan ini menentukan suatu kreativitas seseorang karena setiap orang ini memiliki pandangan yang berbeda-beda, otomatis akan menciptakan kreativitas yang berbeda juga. Lanjut.
Kita masuk ke perspektif organisasi atau pandangan kreativitas dari segi organisasi. Dalam teori organisasi, menurut Hequest tahun 1995, dikutip dari Za dan kawan-kawan, dalam budaya Barat, kreativitas telah digambarkan sebagai salah satu sumber daya penting dalam pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Jadi mereka tuh di masyarakat Barat itu sangat menghargai kreativitas karena kreativitas itu dianggap sebagai pembangunan atau suatu pembaharuan. Sepanjang garis ini, banyak ahli menganggapnya sebagai salah satu yang paling karakteristik penting yang dapat dimiliki oleh suatu CEO atau pemimpin suatu perusahaan. Nah, kreatif ini sangat penting gitu untuk suatu pemimpin perusahaan. Keberhasilan perusahaan sering tergantung pada visi kreatif kepemimpinannya. Selanjutnya, 70% dari biaya produk adalah ditentukan oleh desain. Jadi, keberhasilan suatu perusahaan itu adalah kreativitas kepemimpinannya ya, bukan pimpinannya, tapi kepemimpinan orang itu. Pemimpin dan juga orang-orang yang dipimpin. Nah, setelah itu baru desain. Oleh karena itu, desain kreatif dapat menghasilkan penghematan biaya yang besar untuk produsen. Akibatnya pelatihan kreativitas bagi karyawan telah tersebar luas. Jadi desain kreatif ini atau kreativitas ini akan menghasilkan manfaat yang sangat banyak, baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat luas. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah ada iklim organisasi atau suasana dari organisasi tersebut. Ekval dan Rimar 1999 menggambarkan ukuran iklim organisasi yang mencakup 10 bidang. Jadi ada 10 bidang iklim organisasi. Yang pertama adalah dukungan untuk ide. Jadi dalam iklim organisasi itu harus ada dukungan untuk ide, baik dari pimpinan maupun dari pegawai-pegawainya atau anggota orang yang dipimpin. Harus ada dukungan untuk idenya. Yang kedua harus ada tantangan. Dengan tantangan akan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tantangan itu akan menstimulasi kreativitas atau mendorong kreativitas semakin muncul gitu. Kalau nggak ada tantangan, biasanya kita nggak akan kreatif kayak gitu. Ketiga, yaitu waktu untuk ide. Harus ada waktu untuk memikirkan ide tersebut. Yang selanjutnya ada kebebasan. Jadi kalau kreativitas itu berhubungan sekali dengan kebebasan. Semakin bebas, semakin kita bisa lebih kreatif lagi. Selanjutnya ada kepercayaan dan keterbukaan. Dengan adanya kepercayaan dan keterbukaan, maka akan ada kebebasan, maka akan ada dukungan untuk ide. Seperti itu. Dan nomor 6 ada dinamisme, keaktifan, terus ada berani mengambil resiko. Baik pimpinan maupun orang yang dipimpin itu harus mengambil resiko untuk suatu ide yang mereka dukung. Selanjutnya ada humor. Ada juga debat, dan pasti ada debat begitu ya. Selain ada, ya pasti kalau misalnya dalam organisasi nggak akan debat terus, pasti ada kita misalnya situasi yang memang saling canda tawa ada. Terus pasti ada juga yang terakhir konflik dan hambatan. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tim yang optimal. Tim yang optimal. Tim yang memang sangat cocok gitu untuk organisasi. Tim yang seperti apa sih? Tim yang agar mendapatkan solusi yang kreatif, organisasi itu disarankan memiliki bentuk tim yang heterogen atau berbeda. Kenapa? Soalnya kalau dengan orang-orangnya berbeda pemikiran, itu kan pasti akan banyak ide-ide yang tersalurkan gitu, banyak ide-ide yang tercetuskan. Dengan ide-ide tersebut akan membentuk suatu kreativitas, dan kreativitas itu akan membentuk suatu perubahan gitu, yang tentunya akan dipakai oleh tim tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada brainstorming dalam tim dan organisasi. Brainstorming ini adalah kayak tukar pendapat, tukar ide, membicarakan tentang apa yang harus dilakukan, rencana kita ke depan seperti apa oleh pimpinan dan juga
anggota-anggotanya, oleh pengusaha dan karyawan-karyawannya, seperti itu. Tim itu sering menggunakan brainstorming, jadi pasti harus ada brainstorming gitu supaya bisa jalan timnya, supaya ide atau tujuannya bisa tersalurkan dengan baik, supaya kreativitasnya juga bisa berkembang. Brainstorming ini didasarkan pada 3 pedoman. Anggota tim harus yang satu menghindari penilaian. Maksudnya menghindari penilaian apa? Jadi setiap orang itu ya udah ngungkapin aja semua ide-idenya, baik anggota maupun pimpinan, semua mengungkapkan ide-idenya. Jangan dulu ada yang misalnya, ih kamu itu idenya jelek, jangan ada yang kayak gitu. Udah aja diungkapin aja dulu, terus dicatat. Nah setelah dicatat semua ide-idenya, mungkin terakhir baru bisa dibicarakan mau pakai ide yang mana. Karena sesungguhnya ide itu tidak ada yang jelek, pasti bagus dan pasti berguna. Nomor 2, ada fokus pada kuantitas ide dan bukan kualitas mereka. Hasilkan ide sebanyak mungkin. Ya tadi, seperti yang tadi saya bilang, jangan ada penilaian, udah tulis aja idenya mau apa sebanyak mungkin. Nanti udah ditampung, baru kita putuskan kira-kira mau pakai ide yang mana yang cocok untuk situasi saat ini. Terus yang ketiga, coba temukan ide melalui membonceng atau menumpang. Maksudnya adalah, coba gitu, kita lihat juga, kita bisa istilahnya, kita nggak punya ide, mungkin kita bisa terinspirasi dari yang lain. Yang lain udah punya ide, mungkin kita ada yang nyambung lah dari ide yang dikemukakan orang tersebut gitu. Nah, brainstorming ini ada secara tatap muka dan juga secara virtual. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa brainstorming secara virtual itu dirasa lebih praktis untuk tim dan organisasi. Kenapa lebih praktis? Karena tidak mengeluarkan uang. Jadi misalnya kita tukar pendapat secara daring atau secara Zoom, itu tuh tidak mengeluarkan uang, nggak harus pakai uang transport, kita nggak harus berpanas-panasan di jalan, udah aja di rumah buka laptop kayak gitu. Terus tidak harus mengeluarkan biaya makan dan sebagainya. Ya, itu salah satunya ya kenapa dibilang lebih praktis. Oke, selanjutnya. Ada pemimpin dan kepemimpinan. Dalam organisasi itu pasti ada pemimpin dan kepemimpinan. Nah, pemimpin ini adalah unsur penting dalam organisasi atau tim. Jadi kalau tim itu nggak ada pemimpin, ya udah nggak akan jalan tujuannya. Harus ada yang mengarahkan. Jadi pimpinan itu seperti jembatan, menjembatani kreativitas dan ide. Kalau misalnya ada pemimpin, kita kan bisa jelas ya mau istilahnya mencapai tujuan seperti apa, bagaimana, karena sudah ada yang mengarahkan, sudah ada yang menjembatani ide-ide dan kreativitas. Sehingga tujuan itu pasti tercapai. Terus yang kedua, gaya kepemimpinan yang berbeda dapat secara signifikan mempengaruhi kerja kreatif. Nah, dalam pemimpin itu pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Nah, gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi kerja kreatif tim tersebut. Mungkin ada yang sebagian tim pemimpin itu ada yang otoriter, tapi dengan misalnya si anggotanya yang nurut-nurut aja pasti berhasil gitu, karena si pemimpinnya otoriter, bawahannya nurut-nurut aja pasti ya udah gitu, pasti berhasil. Tapi ada juga yang pemimpin itu demokratis dengan anggota yang dia juga istilahnya demokratis lah, dan pasti itu juga berhasil. Pemimpin itu harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan anggota-anggotanya. Kira-kira anggota saya itu tipe yang kayak gimana? Apakah dia tipe yang memang harus diperintah atau mungkin dia demokratis gitu, punya ide sendiri. Kayak gitu. Oke, bisa dilanjut. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan lagi dengan rekan saya, Teh Siti Masini. Terima kasih. Sama-sama Teh. Baik, rekan-rekan sekalian, saya akan melanjutkan dari pembahasan Bang Fikri dan Teh Nanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi setelah tadi dibahas terkait sosial dan atribusi dan perspektif organisasi terhadap kreativitas. Di sini saya akan membahas tentang perilaku organisasi. Nah, kalau dalam buku Creativity ini yang disampaikan oleh Runco dan Basadur mengatakan bahwa proses yang menggambarkan cara individu dalam menjelaskan, menginterpretasikan, mengambil kesimpulan terhadap peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dirinya maupun peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan orang lain, mencerminkan perilaku atau sikap individual dalam sebuah organisasi. Kemudian perilaku organisasi ini, identifikasi perilaku yang dikutip dari Basadur sendiri,
yang relevan terkait perilaku organisasi. Yang pertama itu adalah keterbukaan terhadap ide-ide baru, kedua kecenderungan terhadap penolakan. Yang ketiga, Basadur dan Hausdorff mengatakan bahwa identifikasi perilaku yang relevan terkait perilaku organisasi ini menghargai ide-ide baru, stereotip, terlalu sibuk untuk ide-ide baru. Selanjutnya, Kang. Nah, dalam sosial atribusi dan perspektif organisasi sendiri telah dilakukan sebuah metode untuk mengetahui dampak yang kuat, apa sih yang membuat tingkat kreativitas atau kreativitas itu terdampak karena kebutuhan kreativitas itu terdampak gitu. Kenapa seseorang atau individu tidak kreatif itu dalam organisasi atau sebuah pekerjaan atau perusahaan. Ini menggunakan meta analisis, ada 42 poin, tapi yang muncul itu adalah 14, tidak terlihat ya. Ada 14 poin. Yang pertama itu ada kelompok teman sebaya positif, supervisor, sumber daya, tantangan, kejelasan misi, otonomi, kohesi, stimulasi, manajemen, imbalan, fleksibilitas dan pengambilan resiko, produk empasis, partisipan, integrasi organisasi. Ini ada 14 poin yang mempengaruhi dampak kreativitas individu dalam sebuah organisasi. Namun dari setelah 42 poin yang diangkat, ternyata ada 14 yang mempengaruhi tingkat kreativitas individu dalam sebuah organisasi. Ternyata ini tidak begitu signifikan mempengaruhi tingkat kreativitas ya, tidak mempengaruhi tingkat kreativitas individu. Ternyata masih ada lagi penemuan-penemuan dari metode meta analisis ini yang mempengaruhi individu dalam mempengaruhi kreativitas individu dalam organisasi. Boleh di next, Kang? Salah tiganya yakni yang pertama itu ada kayaknya ini sebelumnya, Kang. Oh, nggak ada ya. Kayaknya ada slide yang terhapus mungkin ya. Yang pertama itu yang ada 3 poin yang mempengaruhi cukup signifikan. Yang pertama itu adalah pemodal. Pemodal itu artinya terkadang kalau dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kreativitas itu terhambat karena memang pemilik modal atau pemilik saham. Biasanya ide-ide itu tidak bisa muncul atau tidak bisa dikeluarkan karena memang yang berkuasa itu adalah pemilik modal, ibaratnya penguasa gitu kan ya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga kreativitas pun akan terhambat. Kreativitas seseorang dalam organisasi atau dalam perusahaan itu akan terhambat. Yang kedua itu ada gesekan. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Nanda sendiri adalah iklim dalam organisasi. Salah satu iklim dalam organisasi ini yang membuat dampak seseorang itu tidak kreatif adalah adanya gesekan antar rekan organisasi itu atau rekan perusahaannya. Karena kenapa? Semakin tinggi, kalau di buku ini dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat persaingan atau gesekan individunya, maka semakin tinggi kreativitasnya, namun semakin rendah tingkat produktivitasnya. Artinya sebetulnya kalau persaingan untuk kreatif itu ada, namun dampaknya itu adalah tingkat produksi atau ide-ide baru itu malah menjadi berkurang karena adanya gesekan atau misalnya persaingan dengan teman dalam organisasi. Yang terakhir itu ada individualis. Individualis itu ini sebetulnya terjadi pada negara-negara industri dan non-industri. Yang jelas ini terjadi di Amerika. Ini salah satunya adalah dampak dari kreativitas. Hambatannya tingkat kreativitas itu adalah karena adanya individualis. Kemudian next, Kang. Nah, itu dari 3. Ternyata ada penelitian kembali yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan terkait faktor-faktor apa sih selain dari 14 kemudian 3 poin yang mempengaruhi kenapa sih kreativitas itu tidak tersalurkan gitu atau gagasan itu tidak dikeluarkan gitu kan ya. Yang pertama itu adalah komunitarianisme dan kreativitas. Artinya
keterkaitan atau keterhubungan antara kreativitas dengan paham atau ideologi gitu kan, ideologi dari komunis, sekuler, dan liberal. Ini kembali lagi seperti pembahasan awal yang tadi saya sampaikan bahwa pengaruh sejarah, politik, dan sosial sangat membatasi aktivitas kreatif dan ekspresi diri kreatif dalam seni, sains, dan kewirausahaan. Kenapa? Karena di sini pimpinan atau pemerintah, pimpinan, atasan atau majikan itu membatasi tingkat kreativitas individu-individu untuk berkembang karena apa ya? Karena disesuaikan dengan produk kebutuhan pasar. Jadi pemimpin pemerintah atau itu pemimpin pemerintah majikan petinggi gitu kan ya. Hanya toh misalnya dalam produk ini sudah selesai, tidak ada ide-ide baru gitu kan ya, hanya sesuai pasar. Kemudian yang kedua pengaruh yang mempengaruhi dampak dari tingkat kreativitas itu rendah. Yang kedua itu ada kreativitas agregat dan masyarakat secara besar. Tadi pun sudah dijelaskan oleh Bang Fikri dan Teh Ananda sendiri bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh besar dalam mempengaruhi tingkat kreativitas individu. Di sini penjelasan dari Florida tahun 2004 untuk perbedaan antara negara dan kota melibatkan 3T, teknologi, talent, dan toleransi. Kalau di sini yang diangkat adalah terkait toleransi. Kalau yang saya telaah bahwa ketika sebuah negara itu menjunjung tinggi toleransi, maka dipastikan bahwa negara tersebut atau kota tersebut atau provinsi tersebut membuka peluang kepada individu-individu yang memiliki kreativitas tinggi. Kenapa? Karena berpendapat bahwa orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang memang tidak sesuai dengan kesosialan. Dalam artian rata-rata orang-orang yang kreatif itu selalu menginginkan perubahan dalam sebuah sistem atau sebuah negara. Itu biasanya orang-orang kreatif itu selalu berbeda dengan orang pada umumnya gitu. Kalau orang pada umumnya ketika disampaikan dalam peraturan A sampai Z, ya sudah dilaksanakan. Jika orang-orang kreatif itu dia selalu ingin melakukan perubahan. Kenapa harus A, B, C, D? Jadi akhirnya Florida ini mengatakan bahwa jika ingin individunya kreatif adalah dengan toleransi, katanya seperti itu. Yang terakhir itu adalah pemodal dan kelas kreatif. Nah, di sini yang terakhir seperti sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya. Saya ulangi lagi bahwa dulu Guilford itu berpendapat bahwa kreativitas adalah sebuah sumber daya alam. 40 tahun kemudian Rubenson dan Runco menggambarkan sebagai bentuk modal manusia. Artinya di sini ada kesenjangan antara dalam artian antara pemuda dan kelas kreatif. Jadi rata-rata di beberapa negara maju atau di negara-negara berkembang, kebanyakan pemodal itu lebih memilih berinvestasi atau menjadi donatur ke sekolah-sekolah pendidikan formal. Sedangkan sekolah-sekolah yang ke kreativitas mungkin ya, ke kreativitas cenderung tidak diberikan modal seperti itu. Jadi harapannya adalah kalau di sini karena sekarang sudah ada perubahan dari sumber daya alam menjadi sumber daya manusia, harapannya katanya evaluasinya itu adalah adanya pemodal bagi kelas-kelas kreatif. Kayak misalnya kalau kelas kreatif itu disebutkan bahwa di bidang lukisan, seni, musik yang seperti itu. Selanjutnya, Kang. Oh, ini ada di sini. Next, Kang. Nah, kesimpulan dari pembahasan dari Bang Fikri, Teh Ananda, saya simpulkan dan saya pribadi bahwa banyak cara, proses, dan struktur sosial mempengaruhi potensi kreatif dan kinerja kreatif, pengaruh dua arah dengan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kreativitas mempengaruhi pengaturan sosial. Artinya, dalam kreativitas. Namun, di sini dijelaskan bahwa faktor kreativitas dapat mempengaruhi pengaturan sosial. Yang kedua, ini kesimpulannya adalah investasi atau kekurangannya dalam potensi kreatif dan bagaimana hal itu berbeda dari investasi diarahkan pada pendidikan formal. Jadi kesimpulannya ini adalah
kesimpulan atau saran ya ini. Tadi investasinya itu adalah harapannya bukan hanya kepada pendidikan formal, potensi kreatif. Memang pemerintah atau pengusaha atau penguasa tidak di sini jelaskan tidak tanpa alasan ketika berinvestasi kepada pendidikan formal, karena di sini dijelaskan bahwa pendidikan formal ini jauh lebih jelas wujudnya, dalam artian dari ijazah mungkin ya, kemudian prospek pekerjaan jauh lebih jelas mau dibawa kemana pendidikan formal. Jika potensi kreatif memang kenapa sulit untuk dikembangkan, kalau di sini berbicara tentang organisasi, di sini ada pemimpin. Salah satunya contoh misalnya diangkat di sini itu adalah ketika presiden ini kan masa kerjanya itu adalah 4 tahun ya, 4 tahun. Di sini kenapa investasinya itu ke pendidikan formal, sedangkan potensi kreatif itu sedikit atau tidak ada, karena memang pendidikan formal karena kalau potensi kreativitas ini tidak bisa saat itu jadi programnya mau bagaimana dan hasilnya saat itu jadi, harus 10-20 tahun yang akan datang baru jadi, sedangkan pendidikan formal dalam waktu 4 tahun masa jabatan pemerintah pun bisa terselesaikan saat itu. Kemudian yang terakhir adalah, lalu bagaimana program yang harus dilakukan kita sebagai seorang pendidik dalam meningkatkan tingkat kreativitas dan fenomena yang terjadi di depan ketika memang ternyata potensi kreatif itu ternyata prospeknya bagus gitu kan ya. Bagi pendidik dapat menciptakan sebuah peluang untuk kreatif atau program di sekolah untuk mencontoh misalnya perilaku kreatif dan mendukung upaya kreatif. Korelasinya hubungannya apa? Karena kan alasannya itu kenapa potensi kreatif itu tidak dijadikan investasi, karena hasilnya itu akan terasa di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, disiasatinya adalah bagi seorang pendidik menciptakan atau membuat sebuah program kreativitas kepada siswa yang bermanfaat nanti saat siswa 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kelompok 4, kepada Kang Fikri dan Teh Ananda dan Teh Siti, di mana dapat saya tangkap di dalam penyajian makalah ini bahwasanya setiap individu memiliki kreativitas yang berbeda-beda, bahwasanya jika seorang individu itu berada di suatu lingkup orang yang memiliki kreativitas yang tinggi akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri, kemudian gaya kepemimpinan seseorang yang berbeda-beda dan keterbukaan dalam berkreativitas, dan adanya juga pengaruh kreativitas dalam organisasi atau perusahaan dan juga pengaruh kreativitas dalam lingkungan. Kemudian selanjutnya kita langsung saja kepada kelompok analis, yakni kelompok 5 ada Teh Nur Laila dan Teh Novi dan Teh Widya. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Mungkin Teh Widya dulu, Teh. Ya, baik Teh. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya ingin menganalisis dari segi struktur makalahnya. Secara umum makalahnya sudah bagus. Saya ingin menganalisis ada 2 hal. Yang pertama, pada struktur makalah yang ditampilkan yang di kelompok tidak ada kata pengantar. Mungkin untuk lebih bagusnya ditambahkan kata pengantar. Lalu yang kedua, untuk spasi pada makalah, di sebagian isi dari makalah ada yang spasinya 1,15, dan di sebagiannya lagi ada spasi 1,5. Mungkin kelompok makalah bisa memperbaiki, mungkin kelompok penyaji bisa memperbaikinya dengan menyesuaikan dengan spasi makalah yang seharusnya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada mungkin Teh Novi dan Teh Nur Laila juga ada tambahan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan analisis saya terhadap makalah kelompok 4 ya.
Di sini saya temukan beberapa hal, yaitu terutama di penulisan bahasa asing ya, itu ada beberapa yang belum dicetak miring di halaman 14. Kemudian ada beberapa kata-kata yang masih rancu, yaitu di halaman 25. Ini saya menemukan di bagian akhir itu ada khususnya dalam potensi kreatif dan peningkatan pasokan orang-orang kreatif. Nah, itu bahasanya masih bahasa terjemahan, maksudnya terjemahannya itu masih bahasa mesin. Terus ada juga di halaman 10, ini ada kata Dilan sambil bergoyang pelan di kursi kamar hotel. Nah, mungkin maksudnya itu adalah duduk di kursi goyang mungkin ya maksudnya. Nah, itu jadi agak rancu gitu. Mungkin itu sih dari saya. Kalau dari segi makalahnya udah bagus sebenarnya. Terima kasih. Selanjutnya dari Teh Nur Laila ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang pada halaman 14. Nah, di halaman 14 itu kan pengelompokan 1, 2, 3, 4. Nah, ada baiknya jika hurufnya itu disamakan gitu. Baris hurufnya disamakan semua gitu kan. Itu ada yang maju, ada yang mundur ya. Terus di halaman 13, saya menemukan pertimbangan deskripsi. Nah, pertimbangan deskripsi ini saya nggak tahu apakah ini pola pemikiran atau teori gimana gitu kan. Biasanya kalau memang ini sebuah teori yang diambil, nah ini kan di sini pemakalah buatnya ukurannya itu 10 ya. Jadi saya beranggapan oh ini teori yang diambil. Nah, biasanya kalau dalam penulisan pemakalah, teori yang diambil itu biasanya lebih menjorok ke dalam ketimbang baris kalimat-kalimat yang lain gitu. Terus tadi benar kata teteh-teteh yang lainnya, banyak kata-kata asing yang belum di italik atau dibuat miring gitu ya. Terus banyak beberapa kata yang memang benar artinya itu bisa jadi ambigu dan rancu gitu. Ya, itu aja mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok analis, kepada Teh Nur Laila, Teh Novi, dan Teh Widya. Baiklah, di sini saya ambil Teh Yulis, maaf itu nggak ada suaranya, termute. Sudah ada, Kang? Sudah. Baik, saya ulang kembali, di mana dari Teh Widya, yang pertama, pada makalah tidak terdapat kata pengantar. Yang kedua, spasi hanya sebagian, ada yang 1,15, ada yang 1,5, disesuaikan spasinya. Kemudian tidak dari menyesuaikan spasinya. Kemudian dari Teh Novi, yang pertama penulisan huruf atau bacaan asing itu dicetak miring, kemudian katanya yang masih banyak yang rancu di halaman 25 di bagian akhir, di mana kata-kata peningkatan persoalan orang yang kreatif. Kemudian ada di halaman 10 di mana adanya terdapat kata Dilan sambil bergoyang duduk di kursi hotel, di mana masih terdapat kata-kata yang masih kurang dipahami. Kemudian tapi di sini ada pujian juga, makalahnya sangat bagus, sudah cukup bagus. Kemudian di sini dari Teh Nur Laila, di mana di halaman 14, di mana terdapat pengelompokan 1, 2, 3, 4 yang hurufnya tidak disamakan. Ada yang maju, ada yang mundur, tidak sesuai. Kemudian ada di halaman 13, yakni pertimbangan deskripsi pemikiran, di mana ini ukurannya disesuaikan atau jika terdapat teori dan kalimat yang lainnya dibedakan, agak menjorok ke depan atau ke belakang. Sekian dari kelompok analis. Selanjutnya ada yang ingin ditambahkan? Baiklah, lanjut ke kelompok penanya, di mana kelompok 6 sebagai kelompok penanya, yakni ada Teh Rosi, Teh Fani, dan Kang Anwar. Kepada kelompok penanya, saya persilakan. Kang Anwar dulu.
Mangga sok duluan. Teh siapa Aku yang dulu. duluan? Oce dulu boleh. Kenapa aku dulu? Oh ya, aku dulu. Nah, jadi patuluh. Udah aku dulu atuh ya. Iya, terasi, mangga. Boleh. Kak Oce dulu. Ya. Bisa lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menanyakan gitu ya. Tadi kalau tidak salah dijelaskan di bias dalam penilaian sosial ya. Di sana itu dikatakan bahwa bakat kreatif itu sering kali diharapkan dari orang yang aneh katanya gitu ya. Itu yang belum saya pahami gitu. Apakah memang hanya orang-orang yang kategori aneh gitu yang memang kreatif gitu. Terus kemudian juga bagaimana dengan orang-orang yang bekerjanya seperti programmer gitu ya, bagaimana menstimulus mereka untuk bisa kreatif karena memang lingkungannya kan tidak terlalu banyak interaksi dengan orang banyak gitu. Nah, bisa dipahami pertanyaannya? Baik, saya ulangi pertanyaannya di mana terdapat bias dalam penilaian sosial, bakat kreatif sering diharapkan dari orang yang aneh. Apa hanya orang yang aneh yang kreatif? Tetapi terdapat juga programmer yang kreatif. Bagaimana menstimulus hal tersebut? Bagaimana Terosi? Apa pertanyaannya ada yang... Ya, kurang lebih seperti itu. Aneh di sini dalam yang seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang pekerjaannya itu tidak terlalu banyak interaksi dengan lingkungannya gitu. Ya. Selanjutnya dari Teh Fani. Ya, boleh. Pertanyaannya tadi seperti yang dijelaskan oleh Teh Ananda bahwa kreativitas itu juga ada waktu untuk menumbuhkan ide ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita misalnya dikasih kayak under pressure gitu dari atasan untuk menciptakan sebuah ide dengan tenggat waktu yang sangat singkat seperti itu. Terus boleh 2, 1 dulu. Ya boleh udah. Teh, mangga. Boleh Ya. Lihat tuh udah weh. Jadi 3 pas. Jangan atuh. Ya udah atuh 1 dulu aja. Nanti nyambung. Bisa Kang Anwar nggak kebagian? Atau dititipkan ke yang lain. Dititipkan ke yang lain Teh. Mana ya? Top 1 dulu aja. Ya, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana jika seorang under pressure menciptakan ide dalam waktu tertentu? Bagaimana Teh Fani pertanyaannya? Apakah ada yang masih kurang pas? Jadi yang di under pressure-nya tuh kita gitu sama atasan kita gitu. Ya. Selanjutnya dari Teh Anwar lagi. Kang Anwar. De Anwar. Ya, oke. Gini Teh, mau nanya kan ini tadi tertarik dengan perilaku organisasi yang dijelaskan oleh Teh Siti ya, Siti tentang perilaku organisasi. Yang saya tanyakan hampir sama dengan Teh Fani. Mungkin kalau di manajemen itu ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini mungkin apakah bisa berpengaruh untuk meningkatkan kreativitas seseorang di dalam sebuah organisasi. Nah, itu saja sih. Gaya kepemimpinan kan banyak tipe-tipe kepemimpinan itu dalam negeri itu ada beberapa. Cuman apakah berpengaruh nantinya untuk kreativitasan seseorang? Hampir sama kayak Teh Fani tadi. Itu saja. Terima kasih Kang. Saya ulangi bahwasanya pertanyaannya bagaimana gaya kepemimpinan seseorang apakah bisa berpengaruh dalam kreativitas dalam sebuah organisasi? Betul. Baiklah, bagi kelompok yang ingin menjawab, kelompok 4, ada yang ingin menjawab dari Teh Siti dan Teh Kang Fikri dan Teh apa tadi ya, Pak? Teh Nopi. Ya, mungkin langsung saja ya, Teh. Ya, dari Kang Fikri, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya ingin menjawab pertanyaan dari siapa tadi yang pertanyaan pertama ya? Dari Teh Rosi. Teh Rosi, ya. Yang menanyakan terkait dengan
di mana bakat kreativitas itu hanya ditujukan lebih cenderung kepada orang-orang yang aneh. Nah, ini orang-orang yang aneh ini seperti apa? Ya kan? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Teh Ananda bahwa individu yang cenderung tidak mengikuti aturan-aturan ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya itu saja atau bersifat rutin, tidak melakukan hal-hal yang baru, itu cenderung tidak dapat meningkatkan kreativitasnya. Orang yang aneh di sini tersebut dia cenderung melakukan hal-hal yang baru, berbeda dari orang pada umumnya. Dia cenderung melakukan terobosan baru, tidak hanya melakukan hal yang itu saja, hal yang rutin begitu saja, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa memberikan terobosan baru dengan ini dapat menunjukkan kreativitasnya. Nah, apakah hanya orang yang aneh tersebut? Tentu tidak, karena setiap manusia itu punya potensi kreativitas masing-masing. Kalau kita berbicara tadi mengenai tentang programmer ya tadi, Teh Rosi. Ya. Ya kan, ya. Ya, programmer yang dimana mungkin secara pendapat Teh Rosi tadi mengatakan bahwa programmer itu kurang terlibat dalam lingkungan sosial ya, kurang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Tetapi lingkungan sosial yang dimaksud di sini ialah bukan hanya bagaimana kita terjun langsung di masyarakat, bukan hanya bagaimana kita turut berinteraksi langsung secara tatap muka langsung di lapangan ataupun di lingkungan masyarakat kita, tetapi bisa juga ketika kita programmer kan kita menemukan ide-ide yang baru, menemukan hal-hal yang baru di sosial media kah itu, ataupun berbagai konten-konten ataupun platform media lainnya. Nah, itu juga kita secara tidak langsung itu berinteraksi. Cuman bedanya berinteraksi secara online dan juga berinteraksi secara langsung di lapangan. Sehingga hal tersebut memang programmer tersebut juga bisa dikatakan kreatif ya, bukan hanya meskipun dia tidak terlibat langsung di lapangan, tetapi mereka bisa saling berinteraksi meskipun dalam dunia maya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan saya. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, bagaimana dari Teh Widya dan Teh Novi? Apakah ada tambahan? Teh Widya? Bagi rekan-rekan yang lain, ada yang ingin menambahkan? Iya, Teh. Izin menambahkan sedikit seperti yang tadi sudah disampaikan dalam kutipannya Florida sendiri, bahwa perbedaan antara negara dan kota disebutkan ada 3 hal, yakni teknologi, talent, dan toleransi. Dalam artian definisi toleransi di sini artinya mentoleransi mentoleransi ada tingkat kreativitas individu mungkin sedikit berbeda dan membutuhkan toleransi. Artinya setiap individu ada, tapi tidak hampir semuanya, tapi ada beberapa individu yang memang tingkat kreativitasnya itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya atau individu-individu yang lain, berbeda gitu kan ya. Seperti halnya mungkin menurut kita dalam sebuah sekolah, anak-anak yang siswa yang memang melanggar peraturan bisa jadi mungkin itu adalah untuk mengukur tingkat kreativitas dia, mungkin ya, seperti itu salah satunya. Begitu ya untuk bagaimana dari bias kreativitas. Itu saja, Kang. Dari Teh Ananda ada yang ditambahkan? Kalau dari saya mah udah cukup, Teh. Sama dengan Kang Fikri dan juga Teh Rini untuk bias kreativitas. Ya, baiklah, izin menambahkan sedikit bahwasanya apakah orang aneh itu tidak dapat berkreativitas dan programmer itu tidak dapat berkreativitas. Menurut saya, setiap orang aneh itu belum tentu dia tidak bisa berkreativitas, karena setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan caranya yang berbeda-beda. Setiap orang yang kreativitas, mungkin dia melakukan hal yang menurut dia hal baru itu dengan caranya sendiri dalam mengembangkan kreativitasnya. Kemudian dengan programmer, apakah dia
berkreativitas atau tidak karena dia tidak di lingkup dalam lingkungan. Menurut saya seorang programmer itu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sangat baik juga dalam berkreativitas dengan cara dan teknologi yang dia miliki dengan kemampuan yang berkreativitas sesuai dengan bidangnya. Jadi menurut saya programmer itu berkreativitas juga bisa tidak hanya di lingkungan seperti kata Kang Fikri tadi, bisa melalui teknologi yang canggih, di mana dia bisa mengembangkan kreativitas yang ada pada dirinya. Baiklah, selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tefani dulu. Bagaimana jika atasan kita under pressure atau misalnya kayak memburu-buru kita untuk supaya mengeluarkan ide dengan batas waktu tertentu. Nah, under pressure ini harus kita anggap positif ya. Kita memandangnya pertama kali dengan positif. Anggaplah under pressure ini adalah suatu tantangan, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tantangan itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kreativitas. Dengan adanya tantangan kita tuh akan semakin tergali gitu untuk mencapai jalan untuk mencapai solusi. Nah, jika misalnya kita mendapatkan tantangan dari atasan kita, salah satu jalannya adalah dengan melaksanakan kerja tim. Jadi kalau misalnya kita dikasih sesuatu, harus membuat ide, jangan sendiri gitu. Kalau memang kita nggak tahu gitu idenya mau ngapain, harus gimana, kita bisa melakukan kerja tim. Kerja tim itu seperti apa? Misalnya bisa tanya ke teman-teman kita bertanya pertanyaan ini, apakah kamu tahu jawaban dari persoalan saya gitu, kira-kira saya harus ngapain menurut kamu? Kita tanya ke orang, dan bertanyanya juga jangan ke satu orang, ke banyak orang, karena dari banyak orang itu kan banyak perspektif atau pandangan yang berbeda-beda. Nah, dari pandangan berbeda tersebut kita bisa kumpulkan sehingga kita juga bisa mendapatkan ide kita sendiri gitu. Kayak gitu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, Kang Fikri ingin menambahkan atau Teh Siti? Ya, Kang Fikri. Ya, baik. Ini tadi pertanyaan Teh Fani ya, sudah. Iya, Kang. Iya, mengenai ketika kita berada dalam suatu tekanan dari pimpinan kita, bagaimana cara kita agar tetap produktif ataupun berada dalam tetap kreatif ya dalam menciptakan ataupun melakukan tugas kita. Nah, tentu ketika kita berada dalam tekanan seperti yang disampaikan tadi oleh rekan saya, ya salah satunya itu bagaimana kita saling berbagi ide, berkolaborasi dalam mengerjakan tugas ataupun apa yang diminta oleh pimpinan kita. Karena dengan berkolaborasi tentu ada pertukaran pikiran, pertukaran ide-ide yang baru, sehingga itu dengan bertukaran ide tersebut kita lebih dapat menyusun tugas kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ketika ada saran dari rekan kita, ada ide dari rekan kita, kita dapat menyusunnya menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Nah, kemudian ketika kita juga berada dalam suatu tekanan, terkadang kita bisa menemukan ide tersebut ketika kita berada dalam tekanan tertentu. Karena istilahnya kalau kita sudah berada dalam tekanan yang berat, misalnya sudah deadline waktunya sudah ini, kita berusaha untuk lebih kritis, lebih meningkatkan kemampuan problem solving kita agar apa yang diminta oleh atasan kita itu dapat kita lakukan dengan baik. Mungkin itu saja, mungkin ada rekan saya lagi atau teman-teman, saya kembalikan dulu kepada moderator untuk menambahkan. Kepada Teh Siti, apakah ada yang ditambahkan? Cukup Teh, mohon maaf. Baiklah, izin menyimpulkan dan menambahkan
bahwasanya bagaimana cara mengatasinya, di mana seseorang bisa melakukan berkolaborasi antara tim dan bekerja sama dalam menciptakan suatu ide-ide, di mana seseorang dalam menghadapi suatu tekanan, ia akan selalu berpikir dengan kritis, karena bisa disebut dengan katanya SKS, ya, sistem kebut semalam gitu ya ngerjainnya. Jadi karena lebih baiknya memang tidak SKS gitu, tidak sistem kerja kebut semalam, karena kalau yang namanya terburu-buru itu mungkin seseorang dapat mengalami tekanan dan dalam mengerjakan hal tertentu bisa jadi terdapat suatu kekeliruan. Tetapi tidak semua orang yang mengalami kekeliruan dalam melakukan yang namanya sistem yang kebut semalam itu, tetapi ada juga individu yang memang memiliki kemampuan yang dalam berpikir kritis seperti yang kata Kang Fikri tadi, di mana dia bisa mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan suatu kegiatan yang dimana dalam kegiatan tersebut adanya suatu tekanan. Baiklah, bagi Teh Fani, apakah pertanyaannya sudah dapat dipahami atau bagaimana? Ya, jawabannya mungkin ya, Teh, bukan pertanyaannya. Jawabannya sudah cukup. Ya. Sip. Selanjutnya dari pertanyaan dari Kang Anwar, bagaimana gaya kepemimpinan seseorang, apakah berpengaruh dalam kreativitas seseorang dalam berorganisasi? Bagaimana dari kelompok 4? Yang menjawab apa Kang Fikri atau Teh Ananda atau Teh Siti? Ya, baik, saya izin menjawab pertanyaannya Kang Anwar. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kreativitas dalam berorganisasi? Nah, untuk gaya kepemimpinan ini lebih baik ya, lebih baik itu disesuaikan dengan anggotanya juga. Kita harus tahu tipe anggota kita itu seperti apa, seperti yang tadi dijelaskan sama saya. Kan tipe anggota tuh ada yang memang dia maunya demokratis gitu. Aku mau pengen ide aku didengar, dia didengar, ide dia didengar, ide yang itu juga didengar. Tapi ada juga yang ya udah sih gimana pimpinan aja, pimpinan mau ngapain juga terserah gitu. Ada yang iya aja, ada juga yang memang harus demokratis gitu. Kita harus tahu juga si anggota kita itu seperti apa. Nah, setelah itu kita bisa menentukan gaya kepemimpinan kita. Bagusnya itu seperti itu gitu dalam kreativitas berorganisasi. Soalnya kalau misalnya kita memaksakan gitu ya, misalnya anggota kita adalah demokratis, sedangkan misalnya kita itu adalah seorang otoriter yang harus kita yang benar. Nah, itu nggak akan jalan biasanya organisasinya. Atau misalnya kita adalah seorang demokratis, sedangkan anggota kita tuh emang maunya pengennya diarahin aja gitu. Kita nggak bisa memaksakan kita yang demokratis harus dengan anggota yang iya aja gitu. Jadi ya itu menurut saya tuh kita harus tahu anggota kita seperti apa dulu, baru kita bisa menyesuaikan gaya kepemimpinan kita. Itulah salah satu syarat bisa tercapainya suatu kreativitas dalam berorganisasi. Boleh ditambahkan oleh Kang Fikri atau Teh Rini. Terima kasih. Ya, baik Teh, izin menambahkan sedikit ya, terkait dengan pertanyaan dari Kang Anwar mengenai tentang apakah gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kreativitas. Nah, tentu gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap kreativitas. Misalnya saja katakanlah kita ambil sampel pemimpin A itu lebih cenderung ke pola kepemimpinan yang demokratis. Kemudian pemimpin B itu lebih kepada otoriter. Nah, pada pemimpin A ini dia memberikan semacam ruang untuk memberikan tugas kepada bawahannya untuk menyelesaikan, memberikan tugas dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru. Jadi ada ruang untuk mereka berbuat sesuatu, tetapi tujuannya itu tetap sama. Jadi diberikan tugas misalnya membuat suatu program kerja misalnya dalam suatu organisasi, tapi dia bawahannya tersebut dapat melakukan hal yang baru, mengeksplorasi hal yang baru. Kira-kira kita jalannya seperti ini. Jadi ada saran, saling bertukar ide dan pikiran. Sementara pada pemimpin B ini, dia hanya memberikan tugas tapi harus dengan yang seperti ini. Tidak diberikan ruang untuk berpikir, tidak diberikan ruang untuk mengeksplorasi hal yang baru. Sehingga tentu ini tidak meningkatkan kreativitasnya. Hanya tidak adanya terobosan baru yang dapat meningkatkan, yang dapat menunjukkan kreativitas daripada pola kepemimpinan B ini. Sehingga itu bisa menjadikan contoh bahwa memang gaya kepemimpinan dari setiap
individu itu khususnya dalam suatu organisasi terkait dengan pertanyaan Kang Anwar itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap bagaimana peningkatan kreativitas daripada individu ataupun bawahannya dalam suatu organisasi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari Teh Siti ada yang ingin ditambahkan? Sedikit ya Teh, mohon maaf. Kalau yang ditanyakan itu adalah apakah gaya kepemimpinan seseorang mempengaruhi organisasi? Karena di sini adalah pertanyaannya gaya kepemimpinan ya, bukan pemimpin seseorang. Artinya kalau kepemimpinan itu definisinya adalah bagaimana seseorang mampu mempengaruhi, menggerakkan, mengajak suatu kelompok atau suatu organisasi atau suatu tujuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu seperti itu. Entah itu misalnya ada kelompok organisasi di kelas atau misalnya organisasi di sekolah, kemahasiswaan, atau bahkan di perusahaan lingkupnya yang besar atau kepemerintahan yang jauh lebih besar. Artinya di sini tentu ada hubungan dan keterkaitan atau bahkan mempengaruhi dari gaya atau suasana perusahaan. Seperti itu Teh, kurang lebih. Terima kasih, mohon maaf. Baiklah, saya simpulkan bahwasanya jawabannya adalah di mana seorang pemimpin harus mengetahui anggotanya terlebih dahulu dalam menyiapkan suatu gaya kepemimpinannya. Kemudian seseorang harus memberikan ruang lingkup atau kesempatan kepada seseorang untuk memberikan suatu gagasan atau ide-ide yang baru. Bagaimana dari Kang Anwar, apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Karena masih bisa bertanya? Masih lama waktunya. Oke. Ya. Dari kelompok 4, bagaimana rekannya masih boleh bertanya atau tidak? Bagaimana Kang Anwar? Kang Fikri mungkin. Boleh Pak. Iya. Kang Reza, silakan. Oke. Terima kasih pada moderator. Mohon izin juga kepada Prof dan Pak Eka. Saya ingin bertanya. Tadi kan dari penjelasan Teh Ananda itu ada menjelaskan bahwa Teh Ananda atau siapa gitu ya? Saya nggak nangkap siapa yang jelasin, tapi saya sempat catat itu penjelasannya adalah persaingan itu memicu kreativitas. Terus juga ketegangan atau konflik bisa menstimulasi kreativitas. Tapi juga ketegangan juga menghambat kreativitas. Nah, kita juga ketahui bahwa dalam beberapa minggu yang lalu kita juga belajar pendekatan klinis dan kreativitas yang menjelaskan bahwa pada dasarnya stres itu akan menghambat kreativitas. Stres itu akan disebabkan oleh berbagai tekanan ataupun konflik ataupun ketegangan yang terjadi sehingga akan menyebabkan tubuh menghasilkan hormon adrenalin. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah manakah konsep yang paling sesuai mengenai kreativitas ini? Apakah memang seseorang itu harus under pressure, dia harus berada dalam ketegangan ataupun konflik, atau dia harus berada dalam posisi yang nyaman dan tenang sehingga bisa muncul hormon kebahagiaan seperti endorfin dan lain sebagainya. Mungkin butuh pencerahan dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baiklah, saya ulangi pertanyaannya, di mana persaingan memicu dalam suatu kreativitas dan ketegangan dapat menghambat suatu kreativitas. Di mana pertanyaannya, manakah konsep yang paling sesuai, di mana seseorang dalam berkreativitas dalam keadaan under pressure atau posisi senang dalam menyesuaikan atau mengatasi kedua hal tersebut. Apakah seperti itu kurang lebih pertanyaannya, Kang Reza? Ya, kurang lebih kayak gitu, cuman intinya itu adalah apakah memang orang itu akan cenderung kreatif kalau dalam tekanan atau justru dalam masa yang tenang dan damai gitu. Terima kasih. Ya, baiklah, dari kelompok 4, apakah ada yang menjawab dari Kang Fikri, Teh Ananda, dan Teh Siti? Ya, baik. Ya, baik Teh. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Kang Reza bahwa apakah orang yang berada dalam tekanan tadi ya, Kang Reza? Iya, Halo, keringat ya. Apakah memang
kreativitas itu muncul dari tekanan Ya, ataupun konflik, atau memang dari kondisi yang tenang dan damai gitu? Terima ya. kasih. Seperti yang dijelaskan tadi, tentu tergantung dari individunya. Bahwa ada individu, kita kan diciptakan memang dengan potensi kreatif. Tetapi ada individu yang lebih kreatif ketika dia berada dalam suatu tekanan. Nah, tetapi ketika dia lebih rileks, santai, maka ada juga individu yang lebih kreatif ketika dia berada dalam situasi yang tenang, rileks. Dan itu tergantung dari pandangan ataupun teori yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan pendekatan yang seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Reza, bahwa ada pendekatan berbasis klinis di mana stres itu menghambat kreativitas individu. Ya, itu kan bagaimana kita mengacu pada pendekatan klinis yang seperti yang di pekan lalu kita diskusikan bersama, bahwa kita menggunakan kacamata daripada pendekatan klinis tersebut. Maka ketika kita berada dalam situasi dan ketegangan tertentu, tentu sangat menghambat daripada kreativitas individu tersebut. Tetapi ketika kita menggunakan kacamata, di mana kalau nggak salah tadi di materi dari Teh Ananda ada menurut Rimit tadi ya, ya kalau nggak salah yang Rimit tadi menggunakan perspektif sosial sendiri dan atribusi dan juga perspektif organisasi, yang dimana ada tadi kutipan dari Rimit bahwa memang ketika di mana teori tersebut berpendapat bahwa ketika ada ruang ataupun diberikan kesempatan lebih rileks individu tersebut, maka individu tersebut cenderung untuk dapat lebih produktif ataupun lebih menunjukkan kreativitasnya, karena terlepas dari tekanan-tekanan yang ketegangan bersifat psikologis yang dialaminya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada rekan saya atau teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Terima kasih. Sedikit Kang, enggak sih. Sebenarnya pembahasan yang tadi ya dari hasil metode meta-analisis sendiri, salah satunya adalah persaingan. Di situ disebutkan bahwa salah satu dampak dari penekanan dari tingkat kreativitas itu adalah adanya persaingan antar individu atau antar rekan dalam organisasi. Artinya kalau yang saya simpulkan dari kutipan tersebut, bahwa sebetulnya mampu bisa untuk kreatif, tapi hasilnya tidak optimal, karena di situ dikatakan bahwa seseorang itu kreativitasnya terdampak adalah ketika adanya persaingan, namun produktivitas dari hasil kreativitasnya itu tidak sesuai yang diharapkan oleh organisasi. Seperti itu, Kang. Baiklah, dari Teh Ananda ingin ditambahkan? Paling menambahkan sedikit aja. Tadi masalah tekanan untuk kreativitas, apakah seperti apa pandangan tekanan terhadap kreativitas ya Kang ya, kayak gitu ya kira-kira. Nah, kalau menurut sumber yang saya baca, walaupun misalnya kita dalam kondisi tekanan, tetap aja memang kita, karena kan tekanan itu tidak harus membuat stres ya. Kadang sebagian orang itu dikasih tekanan tuh malah jadi semangat gitu. Oh iya, ada yang harus aku kerjain nih gitu. Nah, jadi saat adanya tekanan, kita itu berusaha mungkin untuk tetap positif dan menganggap, oh ya kalau misalnya aku nggak kayak gini berarti nggak akan dikerjain gitu. Kalau misalnya aku nggak disuruh atau misalnya nggak diminta sama atasan sekarang, mungkin aku nggak akan kerja-kerja. Jadi dijadikan motivasi untuk diri kita sendiri tekanan tersebut gitu, supaya tidak menimbulkan stres. Seperti itu. Nah kan kalau misalnya kitanya semangat, kitanya juga senang gitu ya ngerjainnya, otomatis kan potensi kreativitas itu akan semakin muncul. Sedangkan kreativitas itu akan semakin bersinar apabila kita itu hormon endorfinnya naik gitu, hormon bahagianya itu naik. Nah, di saat kita semangat, senang, terus istilahnya tidak terbebani, tidak stres, otomatis pasti kreatif. Pasti kita lebih mudah juga menjalani suatu tantangan tersebut. Terima kasih.
Baiklah, saya simpulkan atau saya tambahkan di sini bahwasanya menurut dari kelompok 4 ya ini tergantung dari pandangan seseorang tersebut mengenai kreativitas tersebut atau teori dan pendekatan klinisnya, kemudian berusaha untuk berpikir positif, di mana seseorang jika dia berpikir positif dan dapat memotivasi dirinya sendiri, ia dapat berkreativitas dengan baik. Bagaimana dari Kang Reza, apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa saya pahami, jadi memang ada kecenderungan dua-duanya bisa menyebabkan kreativitas pada diri seseorang. Namun dari penjelasan Terini tadi, kalau misalnya dari adrenalin itu orang mungkin bisa kreatif tapi cenderung kurang produktif sesuai dengan tuntutannya. Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih juga moderator. Baiklah, ini ada yang ingin bertanya lagi dari Bu Kiki dan Kang Yusef, bagaimana dari kelompok 4, apakah masih ingin dilanjutkan dari Pak Eka? Ya, silakan Kang Yusef, Bu Kiki lanjutkan dulu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit bertanya. Kalau terkait dengan kelompok saya, di kelompok 1 itu ada keterangan bahwa usia itu mempengaruhi gitu kan, dan semakin tua itu semakin berkembang kreativitasnya gitu kan. Nah, kemudian saya ingin menyangkutkan dengan tadi pemaparan dari Teh Rini terkait kalau adanya sebuah perubahan atau tuntutan sebuah perubahan itu memicu untuk semakin memicu semakin kreatif. Nah, apakah semua perubahan itu dapat dikatakan sebagai bentuk dari kreativitas atau tidak? Itu yang ingin saya tanyakan. Baiklah, saya ulangi pertanyaannya, yakni usia mempengaruhi seseorang, di mana seseorang semakin tua dapat semakin berkembang atau berkreativitas. Kemudian, perubahan atau tuntutan memicu semakin seseorang dalam berkreativitas. Apakah semua perubahan-perubahan tersebut dapat berpengaruh atau tidak? Bagaimana Kak Yusef, apakah pertanyaannya sudah sesuai? Enggak, pertanyaannya apakah semua perubahan itu dikatakan sebagai bentuk kreativitas atau tidak? Ya, baiklah. Untuk dari kelompok 4 yang ingin menjawab, saya persilakan dari Kang Fikri, Teh Ananda, atau Teh Rini. Ya, baik. Mungkin ada dari Teh Ananda dulu ya, atau Teh Rini? Boleh. Ya, kalau oh ya. Jadi gimana, saya dulu? Oke. Oke. Kalau dari saya, menurut sumber yang saya baca, bahwa perubahan itu tergantung ya, kalau misalnya perubahannya ke arah yang positif dan bisa mempengaruhi kehidupan dia dan lingkungannya untuk semakin positif, maka perubahan itu bisa dikategorikan sebagai kreativitas. Karena kreativitas sendiri kan membuat sesuatu yang baru untuk tujuan yang baik gitu. Sedangkan kalau misalnya perubahannya ke arah yang negatif, itu belum atau bukan gitu ya, bukan termasuk bagian dari kreativitas. Karena kreativitas ini bukan sifatnya tidak merusak dan tidak mengurangi gitu. Oke, itu aja sih dari saya. Boleh ditambahkan oleh Kang Fikri atau Teh Rini. Ya, baik. Ya, kalau kita berbicara tentang perubahan, tentu yang paling utama adalah bagaimana perubahan itu memberikan pengaruh positif di tengah masyarakat. Artinya memiliki nilai jual tersendiri. Karena ketika kreativitas atau perubahan yang dilakukan oleh individu itu tidak memberikan nilai jual ataupun memberikan impact yang sangat positif terhadap masyarakat, maka cenderung tidak masyarakat tidak masyarakat tidak memberikan kesan ataupun memberikan penilaian bahwa ini merupakan kreativitas. Karena mengapa? Tidak memberikan dampak yang besar terhadap perubahan di lingkungan sosial ataupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan tentu
di sisi lain juga melihat daripada Kang Anwar, originalitas ataupun originalitas, karena melihat kreativitas itu sangat ditentukan oleh bagaimana keaslian, jangan sampai perubahan tetapi didasari oleh ide orang ataupun semacam plagiasi sehingga kita mengatakan itu sebuah perubahan, kemudian dikatakanlah kreatif, tapi tidak, tapi melainkan kepada bagaimana originalitas ataupun ide itu memang betul-betul asli daripada individu tersebut yang memberikan semacam terobosan ataupun hal yang baru. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari Teh Rini, apakah ada yang ditambahkan? Sudah Teh, cukup. Ya, baiklah, bahwasanya dari pertanyaan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya tergantung pemikiran seseorang tersebut apakah dia ke arah positif atau ke negatif dalam berkreativitas. Bagaimana dari Kang Yusef? Apakah sudah dipahami jawabannya? Oke, berarti terkait hal tersebut tadi dikatakan perubahan yang berdampak positif berarti ya, yang dikatakan, dan ini jadi sedikit kembali terkait dengan pernyataan yang tadi, pertanyaan yang sebelumnya tadi, siapa ya lupa lagi, yang terkait apakah setiap orang yang aneh itu dikatakan kreatif ya tadi. Nah, apakah memang ide aneh harus selalu bermuatan positif dan dikatakan sebagai bentuk sebuah kreativitas, ataukah memang ketika idenya aneh ataupun keanehan tertentu juga seandainya memiliki kategori negatif gitu kan, berarti bukan termasuk bentuk kreativitas. Iya, bagaimana untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, bisa kami jawab ya? Iya, Kang, silakan. Ya, ya berkaitan dengan tanggapan dari Kang Yusef, ketika ide aneh ataupun cenderung berbau negatif, apakah juga dapat dikatakan sebagai individu itu kreatif? Ya, seperti kami tadi jelaskan bahwa kreativitas itu kan dilihat daripada ide ataupun memang berasal dari adanya individu yang aneh, terus individu yang cenderung aneh, ya. Aneh dalam artian memiliki keunikan tersendiri, berbeda daripada yang lainnya, sehingga dia melakukan hal yang baru. Tetapi hal yang baru tersebut kemudian mengundang respon negatif daripada masyarakat, sehingga masyarakat itu memberikan penilaian bahwa ya ide tersebut tidak memberikan manfaat yang cukup besar, manfaat yang begitu besar, bahkan malah merugikan masyarakat, sehingga dia ide tersebut tidak memiliki nilai jual kepada masyarakat, sehingga tidak dikatakan sebagai individu yang kreatif. Mungkin itu dari kami. Kepada rekan saya mungkin ada yang bisa ditambahkan atau saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kayaknya di saja. Iya. Silakan, moderator. Baiklah, dari Teh Ananda dan Teh Rini, apakah ada yang ditambahkan? Kayaknya sudah aja, biar ini waktu untuk Prof. Ahmad lebih banyak, ditutup saja. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji dan kelompok analis dan penanya. Saya sebagai moderator, jika terdapat salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mangga Prof, daripada masihan input atau highlight untuk pertemuan kita hari ini, Prof. Assalamualaikum, Prof. Ya,
Ini mohon maaf, ini karena ikutnya di ujung gitu ya. Tapi pada intinya bahwa bagaimana orang itu bisa berpikir kreatif, menghasilkan yang kreatif tentu ya karena ada berbagai faktor ya dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Pola pikirnya orang kreatif itu harus nyeleneh gitu ya. Berbeda dengan yang biasa-biasa gitu ya. Oleh karena itu dalam teori berpikir itu ya Steinberg itu menyebutkan ada pola yang konvergens ya dan ada yang divergen pola berpikirnya itu gitu. Nah, ini orang kreatif ini biasanya adalah orang yang memiliki pola yang divergen. Jadi tidak berurutan gitu ya. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang zigzag gitu ya. Atau istilah sekarang itu out of the box ya. Jadi berani berbeda ya. Nah, akibatnya adalah tentu ya ini karya kreatifnya itu ya banyak yang mungkin saja pada saat itu ya belum diterima secara karena nyeleneh, aneh-aneh gitu ya, belum diterima oleh masyarakat gitu ya. Jadi kita misalkan mempelajari ya bagaimana seorang anak yang diberi surat oleh gurunya gitu ya. Kemudian surat itu diterima oleh orang tuanya gitu ya, oleh ibu, dan ibu yang bijaksana ya menyebutkan isi surat itu adalah anak itu adalah anak yang cerdas, yang baik gitu ya. Dan karena itu maka belajarnya harus lebih terfokus, harus belajar dengan ibu gitu, dengan ya, jadi tidak usah ke sekolah, di rumah saja, saking baiknya gitu ya. Nah, ternyata ketika dibuka ya surat itu dibuka ya setelah ibunya wafat dan anak tersebut sudah sukses, itu ternyata terbalik gitu ya. Jadi ini tentu mengapa? Karena guru-guru pada waktu itu adalah belum bisa mengidentifikasi ya pola berpikir kreatif itu ya dibandingkan dengan orang-orang yang yang pada umumnya gitu ya. Nah, pola misalkan suasana lingkungan yang menekan ya, ada teorinya bahwa orang yang yang tertekan justru akan keluar ya pola berpikir yang kreatifnya itu. Tapi justru banyak juga yang karena tertekan malah menjadi stres gitu ya. Orang stres boro-boro ya berpikir kreatif gitu. Jadi ini tergantung bagaimana pemaknaan gitu ya. Pemaknaan individu itu sendiri ya ketika menghadapi ya fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan gitu. Bapak pernah berkunjung misalkan ke sekolah yang disiplin militernya sangat tinggi di Magelang, ya, itu sekolah Taruna Nusantara, gitu ya. Nah, itu kan suasananya militer, disiplin segala macam. Bapak berpikir bahwa anak-anaknya akan stres, gitu, ya, karena di bawah didikan yang sangat ketat. Gitu. Tapi ternyata gitu ya, inovasi, kreativitas juga bisa muncul di sana gitu ya. Terbukti meskipun baru sekolah baru berdiri gitu ya, itu sudah menyabet berbagai kejuaraan yang ada di lingkungan. Jadi ini tekanan dari sistem pendidikan di sekolah itu juga ya bisa menyebabkan karya yang kreatif ya kalau anaknya itu memaknai bahwa tekanan itu justru untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Jadi ini kembali Ananda tadi menyebutkan tergantung bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita supaya bisa melakukan adaptasi yang sebaik-baiknya gitu ya ketika menghadapi situasi ya pekerjaan di kantornya masing-masing gitu ya. Jadi ini. Itu barangkali yang Bapak dapat sampaikan. Terima kasih. Mengapa Eka ditambahkan?
Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, rekan-rekan, saya ingin meng-highlight beberapa hal. Satu, terkait dengan makalahnya. Ini sudah kelompok 4, tapi kita masih melihat makalah yang ya masih ada bahasa mesinnya, gitu ya. Dapat dilihat pada contoh Dylan sering mengatakan bahwa dia tidak pernah berniat untuk mengubah penulisan lagu pop atau masyarakat, gitu. Apa gitu. Tetapi jelas dia dipenuhi dengan tujuan tinggi untuk menghayati cita-cita yang dia lihat dalam karya Woody Guthrie. Tidak seperti bintang rock sebelumnya, tujuan utamanya tidak hanya membuat tanggal lagu apa gitu. Jadi bukunya Rungko itu bukan ayat suci gitu yang harus dikutip kata per kata. Jangan gitu. Jadi Anda harus kutip yang memang penting untuk dikutip, yang nggak penting dibuang saja. Jadi jangan sampai contoh-contohnya Dylan-nya dipakai, Guthrie-nya dipakai. Contoh mungkin Anda bisa ambil sendiri. Ini sedang membahas apa? Oh, atribut sosial. Nah, ya diambillah contoh. Misalnya Reja kayak gitu ya, Budi apa kayak gitu ya, yang tidak harus ini. Atau kalau mengambil contoh artis ya, kan itu mengubah aransemen lagu misalnya. Sehingga kita bisa lebih mudah paham. Jadi jangan mengutip persis yang tidak harus dikutip gitu. Ya, sekali lagi Rungko itu bukan kitab suci yang harus dikutip kata per kata. Kalau Quran Anda nggak ngutip semua, Anda yang ngaco gitu, karena pasti salah. Ya, nikmat dengan nikmah aja kan beda. Kalau nikmat itu ya nikmat itu, kalau nikmat itu justru kan celaka malah. Amin, membaca amin saja. Ya. Amin saja. Jadi 3 versi ini. Nah, itu kitab suci. Tapi kalau Rungko itu ya memang harus dikritisi dan tidak harus dikutip semua sama contoh-contohnya. Anda harus lengkapi dari buku yang lain. Ya, silakan diperbaiki. Untuk kelompok 5, mudah-mudahan saya sudah tidak temukan lagi yang seperti ini ya. Sampai kelompok 4 masih saya temukan. Kemungkinan bekerjanya tidak berkelompok tapi individualnya. Kamu chapter ini halaman sekian ya, kamu halaman jadi enggak, kerjanya belum komprehensif, kemungkinan ya, prediksi saya. Karena kalau kerjanya bareng biasanya hasilnya akan jadi lebih bagus. Itu kritik saya untuk kelompok 4. Silakan diperbaiki. Yang berikutnya, jadi kesimpulan akhirnya apa? Orang yang kreatif dari perspektif sosial dan organisasional itu. Belwas bisa dulu bentar, Belwas. Ya, sip. Coba, kan kita sedang membahas kreativitas dari perspektif sosial dan organisasional. Nah, jadi menurut perspektif itu, orang yang kreatif itu yang seperti apa? Coba Teh Siti dulu lah. Kesimpulannya. Atau Kang Fikri, Kang Teh Ananda, dari perspektif sosial. Ya. Baik, Pak. Teh Ananda dulu. Iya, silakan Teh. Ya boleh. Ya punten ya Kang. Ya Akang Teteh, Bapak, Prof. Menurut saya dari sumber yang saya baca, kreatif itu menurut sumber sosial itu adalah kita mau berubah atau membuat perubahan, tapi yang bermanfaat dan bersifat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang sekitar. Itu kalau dari saya, mungkin bisa dari yang teman-teman saya yang lain. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau menurut perspektif lingkungan sosial sendiri, kreativitas itu dipandang sebagai ketika individu itu melakukan suatu perubahan ataupun ada hal yang baru, tapi
bukan hanya sebatas hal yang baru, tapi mungkin ada sesuatu yang lama tapi memiliki nilai cipta ataupun nilai daya guna yang lebih baik, sehingga hal yang baru tersebut ataupun daya cipta yang dilakukan oleh individu tersebut kemudian diterima dalam lingkungan sosial masyarakat karena dianggap memberikan kontribusi terhadap kehidupan ataupun bagaimana keberlangsungan hidup dalam lingkungan sosial masyarakat tersebut, sehingga individu tersebut dianggap sebagai individu yang kreatif. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Halo, Bu Siti? Iya, Pak, maaf. Ya, kalau dari bagian pembahasan saya untuk kreativitas perspektif organisasi sendiri, bagaimana perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa dalam sebuah permasalahan, seperti itu, Pak. Jadi orang yang kreatif itu yang mampu mengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Keputusan, ya. Nanti kalau Anda lihat lebih dalam ya, jadi orang kreatif dari perspektif sosial dan organisasional itu adalah mereka yang mampu menjadi leader atau yang lebih mudah dipilih menjadi pemimpin. Ada tadi materinya tentang leadership ya. Kenapa Jokowi lebih mudah jadi presiden? Karena dinilai kreatif dan inovatif membuat mobil nasional dulu ya. Cita-citanya kan begitu. Dan banyak orang yang tergiring opininya. Oh ini kreatif nih. Cocok jadi pemimpin. Gitu. Jadi orang kreatif dalam perspektif sosial, ya dia adalah orang yang paling kreatif adalah pemimpinnya. Dan yang jadi pemimpin dalam perspektif sosial, kalau di bukunya Rungko itu adalah ya dia yang menjadi leader. Jadi kalau Anda jadi leader di satu organisasi, dipersepsi oleh sosial, menurut studi meta-analisisnya Rungko itu, ya dia yang dipandang paling kreatif, yang paling inovatif, yang bisa membawa perubahan. Ini kan kita berbicara perspektifnya. Minggu lalu kita berbicara bahwa orang yang kreatif itu dari perspektif biologi. Kita sudah bahas tadi. Ini kemarin dari perspektif kesehatan. Tapi nggak akan cukup waktunya kalau dibahas sekarang. Nah, hari ini kita berbicara tentang perspektif kreativitas dari sisi sosial dan organisasi. Jadi makanya di sana ada pembahasan tentang kompetisi, ada apa? Kompetisi, ada korporasi ya, ada kerjasama dan seterusnya. Intinya bermuara pada kepemimpinan seseorang, gitu ya. Jadi yang dinilai paling kreatif adalah yang paling mudah dipilih untuk menjadi pemimpin, ya, leadership. Kemudian saya ingin membahas juga terkait dengan ini tugas yang sudah masuk untuk produk kreatif. Itu ada Bu Elwas, ada Fitri Hilyanti, dan Yusef, ya, Yusef Abdul Aziz. Baru 3 orang yang masuk, dan kita sudah berikan feedback juga. Jadi ada yang lanjut, kalau lanjut produksi berarti tinggal buat produknya ya. Kalau misalnya revisi, ya berarti harus direvisi dulu. Nanti tinggal dilihat di dalamnya. Teman-teman yang belum, silakan mulai dibuat saja nih, karena sudah mau masuk minggu-minggu UTS, ya. Isi kelewat kebablasan sampai akhirnya luput gitu ya, karena kan tadi ya dibilang akan lebih mudah kalau dikerjakan ketika hormon endorfinnya lebih diproduksi dengan ukuran yang pas gitu ya. Jadi kalau langsung ke email Bapak aja Pak, ke spot aja, ke spot pertemuan pertama. Spot pertemuan pertama ya. Itu langsung kita nilai, nanti setelah direvisi kita nilai lagi untuk tugas. Jadi teman-teman, karena kami ada kelas lagi nih pukul 14.40, sudah 14.45. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Terima kasih Prof atas kehadiran. Sami-sami gitu ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu sehingga bisa berbagi. Sudah ada yang memoto ini? Silakan teman-teman untuk mendokumentasikan
dan mengisi spotnya. Oh, sudah tadi ya. Mohon di on cam kan, yang belum mungkin kalau bisa. Oke, sudah. Rifa, ada lagi? Kalau enggak, 1, 2, 3. Sudah, Pak dan Pak. Oke, hatur nuhun, bangga sehat selalu. Prof. Hatur nuhun, mereka. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Hatur nuhun. Terima kasih, Pak Eka. Prof.